pengadilan sebelumnya terkait dengan hal tersebut itu kan tidak ada persoalan. Tetapi ini karena menjelang tahun politik, lalu ada yang menggunakan hal tersebut sebagai isu-isu politik. Buat sikap PD Perjuangan sejak awal di dalam piagam perjuangan kami mendukung proses penegakan hukum. Bagi mereka yang bersalah, KPK harus bergerak, kejaksaan harus bergerak, aparat kepolisian harus bergerak, pengadilan harus memberikan keputusan yang terbaik berdasarkan aspek keadilan. Ada sejumlah nama di dalam yang kami laporkan itu. Contoh misalnya kandidat-kandidat yang ramai sekarang ini di Pilpres. Pertama soal Ganjar Pranowo. Apakah betul dia terlibat EKTP atau tidak? Kan ini harus dibahas juga. Kemudian ada Erick Thohir, itu terlibat PCR apa tidak? Ada Luhut Panjaitan terlibat PCR apa tidak? Kemudian ada Erlangga Hartarto terlibat soal kartu prakerja apa tidak? Kemudian ada Anies Baswedan, ada persoalan di Formula E atau tidak. Ke depan nanti di dalam kontestasi elektoral itu tidak ada lagi kampanye hitam mengenai masalah-masalah ini. Paling gampang sebetulnya kasus korupsinya Ahok. Kasus korupsinya Ahok ini sudah di sini paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena dari teman-teman di KPK itu tinggal mengeluarkan dari freezer, kemudian ditaruh di microwave 5-10 menit sudah bisa disantap. Jadi sudah siap saji kasusnya. Cuma karena di freezer kan di sini oleh komisioner lama, maka kami berharap Pak KPK pimpinan Pak Firly ini bisa lebih jelas melakukan pemberantasan korupsi. Korupsi terkait apa belum tahu Pak Ahok itu Pak? Ahok udah banyak sekali. Salah satunya pembelian RS Sumber Waras, pembelian tanah sendiri di Cengkareng, kemudian ada CSR, dan reklamasi dan lain-lain. Ini dokumen-dokumen yang kami berikan itu tidak seberapa dibandingkan yang sudah dimiliki oleh KPK. Ahok dilaporkan ke KPK. Buku Marwan Batubara jadi bukti laporan. Perwakilan Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Kamis 6 Januari 2022. Presidium PNPK Adi M. Masardi menyebut alasan melaporkan Ahok ke KPK dengan dugaan keterlibatannya dalam sejumlah perkara korupsi ketika masih menjabat orang nomor 1 di DKI, di mana saat itu pernah dilaporkan ke lembaga anti rausa. Kasus-kasus telah diselidiki KPK di bawah pimpinan sebelumnya, namun tidak jelas kelanjutannya, ujar Adi di lobi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 6 Januari 2022. Adi pun merinci kasus-kasus yang diduga melibatkan Ahok. Ada sekitar 7 kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ahok. Adi menyebut diantaranya lahan BMW, lahan Cengkareng, rumah sakit Sumber Waras, reklamasi Teluk Jakarta, dana non-budgeter, dan penggusuran. Klaim Adi Masar dibawa untuk mengusut kasus Ahok tidak cukup sulit. Kasus korupsinya Ahok ini sudah di sini KPK. Paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena dari teman-teman di KPK tuh tinggal mengeluarkan dari freezer kemudian ditaruh di microwave 5-10 menit sudah bisa disantap. Jadi sudah siap saji, ujar Adi. Adi pun melihat pada pimpinan KPK terdahulu bahwa kasus dugaan korupsi Ahok ini seperti hanya jalan di tempat. Maka itu Adi berharap pada kepemimpinan KPK Firly Bahuri dapat kembali mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Ahok. Kami berharap KPK pimpinan Pak Firly ini bisa lebih jelas melakukan pemberantasan korupsi. Kami percaya kepada KPK pimpinan Pak Firly ini, ujar Adi. Kata dia, sebagai bukti laporan yang dibawa ke KPK dalam pelaporan dugaan korupsi Ahok diserahkan berupa buku yang ditulis oleh Marwan Batubara berjudul Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok. Benar telah diterima. Dan tentu KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaahan terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam aduan dimaksud. Dalam proses verifikasi dan telaahan ini, tim akan memastikan apakah pengaduan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dan itu menjadi kewenangan KPK atau tidak sebagaimana diatur di dalam undang-undang.